If you read the Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 38. So Jesus Christ peace be upon him replies in Gospel of Matthew chapter 12 verse number 39. If you read the Hindu scripture, Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, it talks about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27 talk about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. If you read the Kuntab Suktas, Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14, talk about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakir Naik hafal ayat-ayat ini. Dia tidak pakai buka-buka Alkitab. Dia ngomong langsung ayat-ayatnya. Jadi kalau pendeta tidak hafal ayat, wah malu sama Zakir Naik. Pendeta begini harus bertobat atau berhenti jadi pendeta ojek. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas. Karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan melihat dan kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana kecerdasan seorang Dr. Zakir Naik dalam menghafal. Nah, yang uniknya sahabat, Dr. Zakir Naik ini bukan hanya menghafal kitab suci Al-Quran, tapi kitab-kitab suci yang dianggap oleh agama tetangga. Contohnya seperti Bible, seperti Weda, dan banyak kitab suci lainnya mungkin dia hafal juga sahabat. Wow, ini sangat-sangat amazing, sangat-sangat luar biasa sahabat. Orang seperti ini sangat langka, mungkin 100 tahun sekali dilahirkan ke muka bumi ini sahabat. Karena dengan hafalan yang cukup luar biasa. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana para pendeta merasa malu dengan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik menghafal Bible mereka, sedangkan di antara mereka tidak ada yang menghafal Bible. Nah, ini kita akan melihat salah satu momen yang menurut saya sangat unik dan jarang terjadi di perdebatan antara agama, di mana pada saat itu seorang muslim mengkritisi para pendeta yang tidak menghafal ayat-ayat yang berkenaan dengan perdebatan. Ini kita nggak berbicara full totally Bible dia hafal, enggak, tapi ayat-ayat yang berkenaan dengan perdebatan menurut argumen tetangga sahabat. Tapi mereka tidak menghafal, mereka sibuk membuka dan sebagainya. Nanti kita akan melihat cuplikan videonya, dan ini sangat-sangat menarik, jangan di skip walau sedetik. Baik, yang pertama kita akan melihat bukti bahwasanya para pendeta ini merasa malu mereka sama Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik langsung kalau misalkan butuh Bible, langsung dia sebutin surah apa, pasal apa, ayat berapa, langsung to the point. Nggak ada buka-buka, cari halaman dan sebagainya. Baik sahabat, ini dia pernyataan dari salah satu pendeta yang cukup masyhur di Indonesia. Baik, ini dia cuplikan videonya. Zakir Naik. Dia pernah bilang, Yesus itu hanya juru selamat Israel. Karena dia pakai patokan Matius 10 ayat 5 dan 6. Matius 10 ayat 5 dan 6. Perhatikan. Zakir Naik hafal ayat-ayat ini. Dia tidak pakai buka-buka Alkitab. Dia ngomong langsung ayat-ayatnya. Jadi kalau pendeta tidak hafal ayat, wah malu sama Zakir Naik. Malu pak, benar loh. Kita makan dari kolete perpuluhan jemaat, lalu kita tidak hafal ayat. Wah kacau pendeta begini nih. Pendeta begini harus bertobat atau berhenti jadi pendeta ojek. Kita hidup dari kolete umat loh. Iya betul toh.
Kita hidup dari persembahan, perpuluhan. Lalu kita tidak hafal ayat. Baru Zakir Naik hafal ayat. Wah, kacau ini. Malu kita. Nah sahabat, ini pendeta ini menyuruh para pendeta lain untuk merasa malu. Merasa kita ini harus menghafal ayat, kata pendeta ini sahabat. Kalau misalkan nggak hafal ayat, berhenti jadi pendeta, jadi ojek. Wow. Maaf ya, ini bukan berarti menghina profesi ojek. Tapi para ojek ini tidak diwajibkan untuk menghafal kitab suci. Nah itu poinnya sahabat, bukan berarti kita menghina profesi. Nah sekencang apa hafalan Dr. Zakir Naik ini sahabat? Baik, kita akan melihat cuplikan video Dr. Zakir Naik pada saat mengutip ayat Bible. Baik, ini dia cuplikannya. I have to give a lecture. From the Bible I can prove Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified. In short, I'll only prove it to you in one way. If you read the Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 38, when people come to Jesus Christ, peace be upon him, and tell him, oh Master, show us some wonders and miracles. So Jesus Christ, peace be upon him, replies in Gospel of Matthew chapter 12 verse number 39. Ye men of iniquity, seeketh thee after a sign. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. Jadi Dr. Zakir Naik sahabat, ketika ingin menyampaikan suatu argumen, dia langsung menghafal ayatnya. Baik itu Bible, Al-Quran dan sebagainya sahabat. Tidak sampai di situ. Bahkan Dr. Zakir Naik juga menghafal Weda. Weda ini kitab suci, kitab yang dianggap suci oleh agama Hindu. Bukan kita yang menganggap kitab suci umat Islam ya Al-Quran. Tapi Weda ini merupakan kitab bisa kita bilang setara dengan Al-Quran di agama Hindu. Bukan berarti Al-Quran dan Weda ini setara menurut saya sahabat. Tapi menurut saya yang paling tinggi Al-Quran. The best is Al-Quran dibandingkan semua hal yang ada di dunia ini. Baik itu kitab suci agama lain dan sebagainya, menurut saya Al-Quran is the best. Tapi kalau misalkan dalam agama dalam agama Hindu, mereka yang paling tinggi Weda. Kalau di kekristenan, mereka menganggap Bible yang paling tinggi. Nah, seperti itulah sahabat. Itu hanyalah anggapan anggapan agama tertentu, pemeluk agama tertentu. Baik, kita akan melihat bagaimana kencangnya hafalan Dr. Zakir Naik saya menghafal Weda. Ini dia cuplikan videonya. I can give you quotations from the Hindu scriptures talking about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read the Hindu scripture, Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, it talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27 talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read the Kuntap Suktas, Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14, talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6, Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7, talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9, it talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read the Psalm Ved, Agni, mantra number 64, talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat bisa melihat kencangnya hafalan Dr. Zakir Naik ini. Masya Allah, ini salah satu anugerah Allah yang diberikan atau diamanahkan kepada Dr. Zakir Naik untuk menyampaikan dakwah ataupun risalah kenabian, risalah para nabi, maksudnya bukan berarti Dr. Zakir Naik ini nabi, na'udzubillah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kitab Weda ini sahabat sangat tebal. Nah, ini saya juga cari tahu setebal apa sih kitab Weda sahabat. Nah, ternyata kitab Weda ini dibagi kepada 4 versi. Ini sahabat juga bisa melihat, saya tampilkan di layar. Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, dan Atharva Veda. Nah, jadi dari keempat bagian ini dibagi kepada bermacam-macam saka. Saka ini kalau dalam versi Al-Quran ya bisa kita sebut bagian ataupun surah. Seperti surah An-Naba, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan sebagainya, surah At-Taubah. Banyak dalam Al-Quran itu terdiri dari bagian-bagian ataupun surah-surah. Nah, kalau misalkan di Weda ini sahabat, ini lebih dari 1000 surah, 1000 sakha mereka menyebutkannya. Jadi ini sangat-sangat tebal. Dr. Zakir Naik menghafal semuanya, totali dihafal. Wow, ini bukan manusia rata-rata sahabat, manusia di atas rata-rata. Memang kecerdasan dari Dr. Zakir Naik. Nah sahabat, yang uniknya kita tidak menuntut, kita tidak mengharapkan para pemuka agama tetangga menghafal totally, literally semua dari Bible itu.
Tapi kita mengharapkan pada saat perdebatan lintas agama, bukan perdebatan ya, yang lebih bersahabat, diskusi lintas agama bisa kita sebutkan sahabat. Nah, tapi para pemuka agama ini tidak menghafal ayat-ayat ataupun surah-surah yang berkaitan dengan topik perdebatan. Dan ini dikomen oleh salah satu audiens, salah satu penonton yang menyaksikan perdebatan lintas agama tersebut sahabat. Ini sangat unik sih. Baik sahabat, ini kita akan melihat cuplikan video momen tragedi tersebut. Penghafal Al-Quran sampai hari ini juta, bahkan anak-anak kecil 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal Al-Quran. Saya nak tanya kepada barisan panel, di atas ini, Pak Manurung dan Pak Ibu Maya, boleh atau tidak anak-anak Kristen yang 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal Injil, Bible yang ada ini. Bahkan kita lihat dalam dialog yang saya tengok, bila masalahnya untuk mencari fakta, pihak pendebat tak pasal buka Injil. Buka. Apa yang inti dari pertanyaan Bapak apa Bapak? Karena kita terkejar waktu. Yang saya nampak tadi Pak Mendorong kata Quran ini tidak asli. Nah, baik sahabat, kita sudah menyaksikan. Ini bentuk salah satu kritikan dari audiens kepada para pendebat. Di sana dihadirkan pendeta dan dihadirkan ustadz yang memberikan argumen dari sisi agama Muslim dan pendeta dari sisi agama Nasrani ataupun ya Kristen sahabat. Nah, ini di Malaysia. Bapak ini ngomong dengan logat ataupun diksi-diksi Malaysia. Jadi kalau misalkan dibilang boleh tidak anak-anak kecil di agama tetangga untuk menghafal Bible, artinya bisa tidak, boleh itu bisa. Saya boleh berbicara bahasa Inggris. Artinya saya bisa berbicara bahasa Inggris. Itu hanyalah perbedaan diksi, tapi maksudnya apakah di agama tetangga ini bisa menghafal Bible ataupun kitab yang mereka anggap suci. Itu inti dari penyampaian dari si bapak ini. Nah, kemudian dikritik lagi. Kita mungkin nggak mengharapkan mereka menghafal totali semua full. Tapi pada saat berdebatan, tidak ada buka-buka lagi kitab suci. Jadi langsung penyampaian apa yang berkaitan. Itu kan nggak terlalu banyak. Misalkan pembahasannya ya mungkin puluhan ayat doang, nggak nyampe ratusan. Nah, ini yang dikritisi oleh si bapak ini sahabat. Aneh banget kalau misalkan dalam perdebatan masih buka. Harusnya sampaikan. Hafal. Itu yang paling inti dari arahan pertanyaan si bapak tadi. Saya klarifikasi sahabat. Karena mungkin diksinya berbeda dengan bahasa Indonesia. Maka oleh karena itu sahabat, terbuktilah bahwasanya Al-Quran ini Allah mudahkan bagi kita yang ingin menghafal dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat-syaratnya? Apa ketentuannya? Yaitu jauhi maksiat. Ketika kita menjauhi maksiat, kita rajin dan menjauhi maksiat cuma dua itu. Rajin membaca dan menghafal dan jauhi maksiat. Maka insya Allah Al-Quran akan terhafal. Intinya semakin bersih seseorang, maka dalam hal ini anak-anak kecil itu sangat-sangat mudah menghafal Al-Quran. Karena mereka masih bersih dan mereka rajin. Nah itu, rajin dan bersih ataupun menjauhi dosa. Itu syarat menghafal Al-Quran. Sedangkan di luar daripada Al-Quran ini sangat-sangat sulit kita menghafalnya. Kecuali orang-orang yang memiliki IQ yang cukup tinggi. Seperti Dr. Zakir Naik, Bapak Baharudin Yusuf Habibi, dan orang-orang yang jenius yang lainnya mungkin sangat-sangat mudah ataupun terjangkau bagi mereka untuk menghafal di luar daripada Al-Quran. Tapi khusus Al-Quran ini Allah mudahkan kepada setiap muslim yang menjauhi maksiat dan rajin murajaah ataupun menghafalnya. Cuma dua itu doang. Insya Allah Anda semua akan bisa menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jumlah penghafal Al-Quran di dunia ini jutaan. Mungkin puluhan juta sahabat. Pondok-pondok tahfidz itu sangat banyak tersebar di Indonesia. Wow, sangat luar biasa itu sahabat, anugerah yang Allah berikan kepada Al-Quran ataupun mukjizat
yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad itu berlaku sampai detik ini. Maka oleh karena itu saya juga ingin menanyakan kepada agama-agama di luar daripada Islam, adakah di antara pemeluk agama tertentu, apapun itu agama Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, Konghucu, adakah yang menghafal kitab yang mereka anggap suci, full totally hafal? Adakah demikian? Kalau ada tolong drop di kolom komentar. Kita berdiskusi secara sehat, secara sopan, tidak ingin mendiskreditkan suatu agama apapun, tidak ingin mendiskreditkan suatu golongan tertentu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan iman kita diselamatkan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel dakwah ini untuk mendukung kelanjutan dakwah kita. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول